kembali diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli wa bismillah wa qul lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang ilmu fikih. Ilmu fikih banyak, bukan hanya satu. Fikih muamalah ini fikih interaksi sesama manusia. Fikih jinayat, fikih menyangkut masalah hukum pidana, hukum perdata. Fikih mawaris. Fikih mawaris ini fikih mengatur masalah berbagi-bagi waris, harta warisan, peninggalan dan segala macam. Diatur juga berapa bagian laki-laki, berapa bagian perempuan, itu. Dan ini butuh matematika, ilmu matematika. Kalau seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan istri satu, meninggalkan istri dua, atau meninggalkan anak laki-laki satu, anak perempuan dan seterusnya, berapa bagian mereka bagi Tuhan itu dibahas di tentang ilmu fikih mawaris. Fikih janais. Fikih janais ini membahas tentang masalah fardu kifayah, mayat-mayat, jenazah-jenazah dan segala macamnya itu. Fikih siasah. Fikih siasah ini fikih yang mengatur masalah politik, etika berpolitik, kayak berpolitik dan segala macamnya. Itu tekniknya, aturan diatur juga di situ. Fikih siasah, macam-macam fikih ya. Kemudian ada fikih ibadah. Fikih ibadah adalah fikih yang secara umum dibahas di kaji-kaji di setiap pertemuan pengajian. Karena fikih yang satu ini adalah itu berlaku bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik pejabat maupun rakyat biasa dan segala macam. Hari ini kita mungkin fikih ibadah. Fikih ibadah dimulai dari masalah toharoh, yakni tentang bersuci. Toharoh itu artinya bersuci. Ya. Di fikih manapun ya tentang ibadah, ya fikih buku-buku fikih besar apapun biasanya diawali tentang bab masalah toharoh yang suci. Kenapa begitu? Disitulah Islam itu mengedepankan dan mementingkan pentingnya suci. Suci lahir dan batin. Bukan hanya zahirnya saja kita mandi bersabun ini dan segala macamnya agar seolah-olah ada bersih dari kotoran ini, kotoran itu segala macam, enggak. Tapi batin kita perlu juga kita bersihkan. Bersih dari mana kalau batin? Dari dengki, hasad, takabur, riya, ujub, serta sebagainya. Yang itu adalah merupakan bagian daripada sifat-sifatnya syaitan. Nah, kedua-duanya lahir batin ini penting. Kalau fikih dalam ibadah secara umum adalah yang lahirnya. Kalau yang lahirnya sudah terlaksana secara fikih berarti sudah sah. Contoh, kalau kita yang penting berwudu, rukun dan syaratnya sudah terlaksana. Niat berwudu, bersihkan muka, bersihkan tangan, bersihkan kepala, bersihkan kaki. Itu secara fikih zahir sudah sah, dia sudah terangkat hadasnya. Tapi kalau kemudian masalah batin itu lain bab lagi. Masalah batin itu masalah ilmu tasawuf. Itu kedua-duanya mesti dicapai. Sekarang kita adalah fikih secara zahir saja. Toharoh bersuci. Arti toharoh adalah bersuci, yakni menghilangkan hadas besar ataupun kecil dengan membersihkan najis. Bagi seorang muslim hukumnya adalah wajib karena merupakan syarat sah sholat dan ibadah lainnya. Tapi berarti dalam arti ketika kita mau ibadah seperti itu, kalau kita masih berhadas berarti tidak sah ibadahnya. Salah satunya adalah ibadah sholat. Maka kita harus bersihkan dulu hadas itu.
Apa itu? Apa penyebab hadirnya hadas? Penyebab hadir hadas itu adalah buang angin. Ya. Buang angin, maaf menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit dengan ajnabi, maksudnya orang yang yang tidak muhrim, ya ajnabi yang tidak muhrim. Kemudian habis tidur, ya itu berhadas. Kemudian juga habis hilang akal, itu juga berhadas. Jadi hadas kecil. Dan hadas kecil ini bisa diangkat dengan cara berwudu. Nanti kita belajar tentang berwudu, prakteknya kita dibuat nanti ya. Berwudu. Nah, ketika kita mau ibadah, mau sholat khususnya, maka kita mesti berwudu dulu. Ketika kita sudah berwudu, berarti kita sudah tidak berhadas kecil lagi, sudah bersih kita. Di situ kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia hadas besar, ya maka wajib mandi wajib atau mandi besar. Penyebabnya adalah mimpi basah, ya, habis berhubungan suami istri. Nah, itu diantara penyebabnya. Kalau perempuan nanti habis haid, habis melahirkan, nifas namanya, dan wajib mandi. Setelah itu ketika dia mau sholat, ya nifas itu juga ada masanya, juga ada beberapa sampai 40 hari biasanya. Nah, paling lama 40 hari wanita harus melahirkan. Nah itu wajib mandi. Kalau nggak mandi berarti nggak sah, kan nggak akan sah, kalau nggak akan diterima sholatnya. Nah, gimana cara berwudunya, cara mandinya, nanti akan kita pelajari pula gimana cara mandi yang benar. Makanya sudah kita jelaskan atau kita berikan tugas ya untuk menguji keseriusan itu kan. Syahadat, Fatihah, Al-Ikhlas, berwudu dan minimal caranya dulu, nggak usah dulu bacaannya. Karena bacaan itu bisa bahasa Indonesia juga, ya kan? Tergantung. Ya. Misalnya berwudu ya, saya niat berwudu. Kalau mampunya sekedar itu, nggak apa-apa. Nah, saya niat mandi wajib. Kalau mampunya sekedar itu, nggak ada dosa. Kalau dilebihkan daripada itu, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Boleh? Atau dilebihkan lagi, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, listibahati sholat, agar boleh sholat karena Allah Ta'ala. Masalah bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahasa Batak nggak masalah. Tapi larinya di sini juga ya. Nah, biasanya kalau dilafazkan dengan lafaz dipikir-pikir tuh, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Di buku tuntunan sholat ya, minggu depan di bawahnya. Itu ada itu. Begitu juga mandi besar. Mandi besar, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas dari seluruh badan saya, fardu karena Allah Ta'ala bisa. Kalau dilafazkan biasanya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya, fardu karena Allah. Jadi harus seluruh badan. Caranya bagaimana? Lah, Usama bilang, ya kalau engkau nyemplung ke sungai, gitu kan? Berasa, seperti itu seluruh badan ya kan? Apa?
Nah itu kan kalau garis besarnya yang penting kan seluruh tubuh basah, habis semua kena air kan, jangan kena air kan. Kalau mengikuti tata cara sunnahnya, ada kiat-kiatnya, trik-triknya ya. Nah, awali dari anggota wudhu, ya kan? Wudhu dulu ya Ustaz. Ya, diawali dari seluruh anggota wudhu dulu. Nah, kan? Kenapa sering terjadi banyak orang mati di dalam kamar mandi, stroke dan segala macamnya? Karena dia tidak tahu cara mandi yang benar, langsung masuk ke dalam kamar mandi, langsung tuh, gitu kan? Mandi ke sini kan? Nah, darah itu ke otak itu ya kan? Kejepit kan. Itu yang berbeda itu ternyata. Ini lagi-lagi tentang cerita hikmah tadi itu kan. Ternyata kenapa dia dengan anggota wudhu dulu? Biar menyatu dulu menyatu dulu suhu kita itu. Ya, suhu kita dengan ke badan kita dan air. Dia menyatu dulu. Iya kalau subuh. Dia sikit-sikit ya dari kota wudhu. Dan kan sudah terasa menyatu suhu dingin itu kan. Silakan. Itu insya Allah selamat dari itu. Jadi hebat kan Islam itu seperti itu sebenarnya. Jadi bukan sekedar perintah kenapa. Kalau cerita kenapa ya kalau belum ya itu banyak pertanyaan. Kenapa harus anggota? Kalau kenapa harus tangan dulu? Kenapa harus ini dulu gini dulu? Nah, carilah kenapa itu. Nah, itu. Ya. Jadi bersuci ataupun taharah yang menghilangkan hadas besar maupun kecil untuk melaksanakan ibadah ya, agar kita sah ibadah karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pegang Al-Quran bagaimana? Apakah wajib berwudu dulu atau tidak? Kalau bersekedar ya ini banyak kaum yang maksudnya itu ya. Abdolnya mestinya berwudu dulu karena kita suci. Namanya aja sudah tidak suci. Tidak suci kan? Abdolnya paling abdol tidak suci kan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Ini ada banyak penafsiran, akhirnya cerita tafsir. Ada orang yang menafsirkan yang maksud mutahharun itu adalah mereka para malaikat. Karena malaikat adalah makhluk yang suci. Manusia nggak ada yang suci. Menurut kotoran katanya pula. Jadi yang dimaksud itu adalah malaikat. Tapi dalam masyarakat ini kita harus usahakan berwudu dulu, menghormati kitab suci, maka diri kita pun harus suci. Gitu. Tapi kalau kita sedang berhadas besar, tak boleh sentuh Al-Quran. Tak boleh, harus mandi dulu. Ya, dan untuk baca Al-Quran, kalau pegang Al-Quran. Kalau misalnya dia tidak berwudu, tapi dia baca Al-Quran, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak berwudu nih. Boleh enggak? Boleh saja. Dapat pahala enggak? Tidak dapat pahala. Berarti tidak dapat kita baca Al-Quran. Ya kan? Boleh aja. Cuma cerita yang lebih baiknya yang mana? Dia berwudu dengan yang tak berwudu, mana yang lebih baik? Gitu aja sebenarnya kan. Tentu yang lebih baik adalah dia yang sedang berwudu dan sudah bersih dari hadas kecil apalagi besar, kan? Ini cerita yang lebih baik. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.